bukan kenapa-kenapa ya, agan-agan, bukan soal pengen ngirit misalkan. Oke, ngirit, tapi keselamatan agan-agan nggak terjamin gitu. Kenapa nggak terjamin? Ya karena balik lagi kan, sini agan-agan, saya mau ngajakin agan-agan semua untuk milih-milih keramik dinding yang agan-agan bisa jadiin referensi ya untuk di rumah agan-agan semuanya. Nah, di sini nih ada keramik dinding untuk ukurannya 30-60. Biasanya kalau di Larstim pakai untuk rumah yang hemat, untuk yang rumah yang low budget gitu. Pakai keramik dindingnya 60-30 ya, ini pilihannya. Nih ada banyak kan ya, motif-motifnya membumi banget gitu kan, sangat earthy gitu ya. Motif-motifnya juga banyak di sini. Terus ada lagi sebelah sini nih lihat agan-agan. Itu kan tadi polos-polos, motif marble, ada yang motif kayu gitu ya. Di sini agan-agan bisa lebih berwarna lagi tuh. Aduh, ada motif yang batu-batu. Atau kalau misalkan agan-agan sangat feminim sekali gitu, agan-agan sangat girly sekali, ada tuh motif-motif bunga sama ukurannya 30-60 gitu. Ada banyak referensinya ya agan-agan. Jadi agan-agan bisa gini, apa namanya, bisa kalau misalkan agan-agan mau bikin rumah, dikonsultasikan dulu, terus kan nanti di rencana anggaran biayanya tertera ya, pakai keramik ukuran berapa. Nah, pas giliran mau masuk ke pekerjaan keramik, nanti agan-agan bisa bayangin dulu, misalkan cari-cari ya di katalog webnya, misalkan Teteh Larstim atau Larstim, tolong dong simulasikan atau visualisasikan untuk di kamar mandi saya nih, pengen motif lantainya ini misalkan 60-60, terus atasnya pengen pakai 30-60, bisa, nggak harus 60-60 juga, tapi 30-60. Kenapa? Kan nanti natnya lagi-lagi natnya akan sama gitu ya agan-agan. Jadi harus diperhatikan ukurannya, perbandingan ukurannya. Jangan sampai si lantai kamar mandinya misalkan pakai 40-40, si dindingnya ini apa namanya 30-60, kan nanti nggak sama natnya, kan nggak bagus kelihatannya gitu ya agan-agan. Tuh ada banyak motifnya, masih ukuran 30-60, ada juga yang kayak gini, ada juga ya. Jadi ada banyak referensi untuk agan-agan di sini. Gitu. Lanjut ke sebelah ini, menarik nih. Ini bukan untuk kamar mandi ya, tapi ini untuk penutup lantai tangga. Kenapa? Ini nih ada nosinya nih. Jadi nggak harus di gerinda manual gitu ya agan-agan. Kalau di gerinda manual jelek. Kenapa jelek? Ya iya, karena nanti ininya akan bocel-bocel nih di sini, kelihatan jijik, apalagi kalau berdebu. Aduh, hitam-hitam jelek banget. Nah, jadi saya sarankan agan-agan, kenapa misalkan cuma keramik tangga kok, kenapa mesti mahal? Iya, karena ini tuh bisa dilihat ya sama agan-agan semua, 98.000 untuk satu dusnya. Nah, si tangga itu ada punya kebutuhan berapa? Kenapa yang lebih mahal? Iya, jelas lebih mahal karena ini sudah langsung dicetak pakai step nosing untuk pengamanan ujung tangga. Kenapa misalkan nggak perlu pakai begitu? Bukan kenapa-kenapa ya, agan-agan, bukan soal pengen ngirit misalkan. Oke, ngirit, tapi keselamatan agan-agan nggak terjamin gitu. Kenapa nggak terjamin? Ya karena licin itu tadi. Jadi kayak kalau tiba-tiba kejeglek gitu kan mengerikan, apalagi kalau anak kecil yang main di tangga, gak kebayang gitu. Nah, selain yang dibikin satu kayak gini, ini tuh biasanya kalau ukuran kayak gini tuh nanggung di misal ukuran tangganya 90. Jadi kan harus motong lagi tuh. Ya ada juga yang step nosingnya kayak gini. Tapi dengan syarat warna dan motif harus senada. Biar apa? Ya biar tetap masih nyambung, biar jadi satu kesatuan gitu ya agan-agan. Dan ini juga kalau misalkan agan-agan nggak terlalu suka buat keramik atau homogenous yang polis gitu, yang unpolis gitu, sorry.
agan-agan misalnya nggak terlalu suka sama motif keramik buat tangga, karena tangganya misalkan ke expose dari ruang tamu nih. Kalau pakai yang unpolished, jomplang banget kelihatannya, bisa pakai ini. Tapi dengan catatan nih, perhatikan step nosingnya. Ya, jangan buat gaya-gayaan tapi keselamatan gak terjamin. Awas, hati-hati agan-agan. Terus, ini nih, sebelah sini ada nih, lebih aman lagi nih, karena ini motifnya unpolished. Nah, tuh ya. Jadi ada banyak pilihan agan-agan untuk agan-agan semua. Jadi jangan terpaku kayak misalkan saya mah mau putih polos gitu. Coba explore lagi, datanglah ke toko bangunan atau misalkan ke cari-cari di website gitu ya agan-agan. Untuk apa? Untuk menambah referensi agan-agan semua. Jadi gini, karena kan di sini sekarang ya, khususnya di Kota Tasik itu sudah mulai berkembang ya agan-agan. Jadi agan-agan cari-cari aja di website, nanti minta ke kita untuk memvisualisasikan gimana sih realnya ini kalau misalkan benar-benar mau dipakai nih. Kalau mau genostanya mau motif ini, atau keramik dindingnya mau motif ini gitu ya. Nah, untuk tadi juga tuh yang ukuran 30-60 atau 25-50 atau 20-40 bisa dipakai buat dinding meja dapur juga. Ada nih referensinya sini. Nah, biasanya untuk keramik meja dapur itu pakai ini 25-40. Nah, makanya kalau misalkan agan-agan bisa dilihat ya di channel YouTube kita tuh kan ada banyak review project ya. Rata-rata meja dapurnya warna hitam kan, dan meja keramik dindingnya itu kenapa dibikin warna hitam? Karena kan biar natnya nggak terlalu kelihatan. Karena kan untuk warna hitam tuh ada banyak warna nat, maksudnya masih satu kesatuan ya hitam gitu. Terus di mejanya, di dindingnya bisa dipakai ukuran ini 25-40. Jadi nggak karena hitam tadi nggak kelihatan natnya, jadi bisa aman lah pakai keramik yang ukuran kayak gini. Terus lanjut ke sebelah sini. Ini menarik nih, agan-agan nih kan. Kalau saya pribadi nih suka bentuk pagar yang ada batu alamnya gitu ya, motif batu alam. Tapi sama batu alamnya saya kurang suka. Kenapa? Karena regas gitu ya, jadi gampang patah gitu kan, udah gitu mahal kalau saya. Tapi kalau misalkan agan-agan yang pecinta batu alam silahkan. Tapi ini bisa jadi referensi nih buat agan-agan yang suka misalkan sama motif-motif batu alam. Nih ada pilihannya. Ini bisa buat dipasang di pagar, bagus. Tuh ada banyak motif-motifnya. Masih natural gitu ya agan-agan ya. Bisa dijadiin referensi untuk agan-agan semua nih. Jadi sering-sering main lah ya. Jadi biar agan-agan bisa lebih terinspirasi gitu kan untuk mengeksplor rumah agan-agan semua gitu, dibikin bagus, dibikin unik sama agan-agan sendiri, tentunya dengan atas panduan dari arsiteknya gitu. Apalagi ya, nah paling ini nih ada motif-motifnya nih, bisa direview sama agan-agan semua ya, bisa dilihat sama agan-agan semua. Udah kali ya, cukup. Sip agan-agan, terima kasih sudah mengikuti saya. Terima kasih selalu setia menonton channelnya Larstim. Oke, untuk agan-agan semua jangan lupa untuk selalu follow sosial media yang kita punya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga di situ. Terus ada YouTube, jangan lupa harus di-subscribe ya agan-agan semua. Dan kalau agan-agan pengen berkonsultasi atau misalkan agan-agan punya masalah yang mumet mengenai bangunan, bisa datang langsung ke kantor kita. Alamatnya di mana? Nanti kita cantumin di sini. Ya, oke, ditunggu agan-agan semua. Sip, agan-agan terima kasih sudah nemenin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.